Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Qur'an hadis, ya. Dengan tema apa? Ya, dengan tema hukum nun sukun dan tanwin, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu dari hukum nun sukun atau tanwin ini, ya, yaitu izhar. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka bukunya, ya. Di sini hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Nun sukun, ya, pertama di sini akan dijelaskan tentang apa itu nun sukun dan juga apa itu tanwin. Ya. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat, ya, seperti pada buku, lihat nun, kemudian dia nggak ada harokatnya. Maksudnya apa? Dia harokatnya sukun, ya, bukan fathah, bukan kasroh, bukan juga dhammah, ya. Nun tersebut keadaannya tetap pada bacaan dan tulisan, ya. Jadi nun sukun ini, ya, keadaannya kalau dibaca dia dibaca, ya, dan kalau ditulis dia juga ditulis, ya. Maka di sini dikatakan nun tersebut keadaannya tetap bacaan dan tulisan. Artinya kalau dia baca dia dibaca, kalau ditulis dia ditulis, ya. Nanti ini akan membedakan apa antara nun sukun dengan tanwin. Nanti perhatikan perbedaannya, ya. Serta pada waqaf atau berhenti, ya, dan wasol atau bersambung, ya. Jadi keadaannya mau dia disambung, ya, ataupun diberhentikan, ya, tetap saja nun ini apa dibaca dan juga ditulis, ya. Perhatikan contohnya. Contohnya di sini lihat minkum, ya, minkum. Di sini lihat, perhatikan ada huruf nun dan dia harokatnya sukun. Minkum ada di mana? Ada di tengah, ya. Kemudian contoh yang kedua anhu. Nah, ini juga anhu. Ya, ada huruf nun kan. Kemudian contoh yang ketiga man amila, ya, man amila. Nah, lihat nun di sini yang tadi kita bacakan, ya, semuanya nunnya itu dibaca, kemudian juga secara tulisan juga ditulis. Ya, itulah nun sukun. Nah, sekarang kita akan ambil pengertian dari tanwin. Perhatikan nih. Tanwin adalah nun sukun yang disertakan di akhir isim atau kata benda secara bacaan tanpa tulisan. Nah, ini lihat nih. Sekali lagi, tanwin adalah sukun yang disertakan di akhir isim atau kata benda secara bacaan tanpa tulisan, ya. Jadi, tanwin adalah, ya, bisa kita katakan bunyi nun sukun, ya, bunyi nun sukun, suaranya aja, ya. Suaranya ada, bacaannya ada, tapi tulisannya ada nggak? Ya, tulisannya nggak ada. Ya, kita baca dulu, kita lanjutkan dulu definisinya di sini. Dan pada saat wasol atau disambung, ya, tidak pada saat waqaf atau berhenti, ya. Namun di sini yang membedakan lagi yang kedua, ya, nun atau bacaan nun sukun ini, ya, adanya hanya pada wasol ketika disambung. Adapun ketika berhenti, ya, nun sukun ini atau tanwin ini hilang, ya. Jadi sekali lagi, tanwin adalah nun sukun yang ada di akhir atau yang mengikuti akhir suatu isim atau kata benda, gitu, ya. Dia itu nunnya ini dibaca namun tidak ditulis, ya. Nantinya tanwin ini apa namanya? Hanya ada tandanya saja, ya. Artinya sebagai pengganti dari nun tadi yang kita bacakan. Dia hanya dibaca namun nggak ada tulisannya, begitu. Nah, namun
tanwin ini ya, suara nun sukun ini ya adanya ketika saat disambung. Adapun ketika di waqaf atau diberhentikan maka hilang. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Sebelum contoh ada cirinya dulu dari tanwin ya. Ciri tanwin pada penulisan adalah pemberian harokat secara double ya. Jadi sebagai penandanya adalah penulisan harokatnya ditulis apa? Ditulis double ya. Seperti contoh baitun ya, baitun. Lihat, baitun ya. Ada nggak nunnya di situ? Secara tulisan tidak ada. Namun secara bacaan ada nggak? Ada. Ya, itulah tanwin. Baitun. Ya, makanya baitun di sini secara penulisannya, secara bacaannya seperti apa? Lihat setelahnya itu secara bacaannya baitun. Ya, bacaannya nunnya muncul. Ya, begitu juga baitin. Baitin. Ya, baitin lihat. Hanya ada cirinya aja, yaitu dua kasroh. Namun secara bacaan yang terjadi apa? Ada suara nun sukun, baitin ya. Begitu juga baitan ya. Hanya ada cirinya aja, yaitu dua fathah dan ketika dibaca ya nunnya ini terdengar namun tidak ditulis ya. Semoga bisa difahami. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah kalian memahami ini bahwasannya apa itu nun sukun dan apa itu tanwin ya, ternyata secara umum ya ada persamaan antara tanwin dan nun sukun ya kan. Iya. Nah sekarang ternyata dalam Al-Quran nih ya, nun sukun ini atau tanwin ini apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka ternyata ada perbedaan cara membacanya ya, yaitu cara membaca nun sukun dan tanwinnya. Kita baca dulu nih di buku. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah berapa? 28 ya huruf dari mulai alif sampai ya ya, maka ada 4 hukum bacaan ya. Ada berapa? Ada 4 hukum bacaan ya. Maksudnya 4 hukum bacaannya adalah 4 cara membaca nun sukun dan tanwinnya ya. Apa saja? Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham, kemudian ada iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa ya. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari bacaan izhar dan idgham ya. Jadi di pelajaran ini kita akan mengambil 2 hukum saja ya. Hukum bacaan yaitu izhar dan idgham ya. Namun pada video kali ini Pak Arif hanya menjelaskan satu saja, yaitu izhar saja. Nah, diperhatikan di sini nih. Ada gambar ya. Jadi nun sukun atau tanwin ya, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ya, maka memiliki 4 bacaan atau cara membacanya. Ada 4 macam. Ada yang dibaca izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, izhar ya. Apa sih pengertian dari izhar? Ya, perhatikan di sini. Izhar secara bahasa itu artinya jelas. Ya, izhar itu artinya apa? Jelas, atau bisa juga menjelaskan artinya. Ya. Secara istilah, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf ya dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah pada huruf nun. Ya. Jadi mengeluarkan huruf ya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah pada nun. Nah, ini yang disebut izhar secara istilah ya. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya ketika contoh ya. Intinya apa? Tidak ada perubahan sama sekali cara membacanya begitu. Nah, huruf-huruf izhar ini ada berapa? Ada 6 ya. Huruf izhar ada berapa? Ingat-ingat, ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, sekali lagi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 ya. Jangan lupa untuk dihafal. Nah, kalau kalian sudah tahu nih, kalau huruf-huruf dari izhar ada 6, maka perhatikan. Maka apabila salah satu dari 6 huruf tersebut berada setelah nun sukun, ya, jadi kalau kalian lihat nih, ada nun sukun dan setelahnya adalah ada huruf izhar yang 6. Entah itu hamzah,
atau ha, atau ain, atau ha, ya, atau ghain, atau kha. Maka apa yang terjadi ya? Baik terdapat dalam satu kata atau dua kata, maka harus dibaca. Bagaimana cara bacanya? Harus dibaca jelas huruf nun tersebut dan tidak boleh ada gunnah. Jadi huruf nunnya dibaca jelas, ya, sesuai makhrajnya, ya, tanpa ada gunnah di sana. Itu gunnah itu apa sih? Gunnah itu dengung, ya. Contohnya seperti apa nih? Ada dua contoh. Yang pertama dalam satu kata, artinya nun ini berada dalam satu kata, ya. Contohnya lihat, yan auna, wanhar, yanha, ya. Nunnya dibaca jelas nggak? Baca jelas, ya. Dan nggak ada gunnah di sana. Nah, kalau kalian membacanya seperti ini maka salah. Wayan auna, nah itu nggak boleh seperti itu, ya. Apa atau wayang auna, itu juga nggak boleh disamarkan atau misalnya didengungkan, ya. Tapi harus dibaca jelas, wayan auna, ya. Harus jelas dan juga tanpa apa? Tanpa ada gunnah di sana. Nah, kemudian contoh yang kedua dalam dua kata, ya, artinya nun sukun ini pada satu kata dan kemudian huruf setelahnya ada pada kata yang lain. Lihat cara membacanya, min ghillin, min khairin, man amila, ya. Sekali lagi ingat, nunnya dibaca jelas dan tidak ada gunnah di sana. Jangan sampai dibaca min ghillin, nah itu salah, nggak boleh min ghillin, ya, nggak boleh ditahan, ya, dibaca jelas tanpa apa? Tanpa gunnah. Nah, begitu juga kalau salah satu dari 6 huruf tersebut berada setelah tanwin, ya. Hal ini pasti terjadi pada dua kata, ya. Jadi kalau misalnya nih tanwin ini bertemu dengan huruf itu terjadinya itu pada dua kata. Berbeda tadi kalau nun sukun, ya. Kalau nun sukun itu bisa terjadi dalam satu kata, bisa terjadi pada dua kata, ya. Maka harus dibaca secara jelas, ya, huruf nun tersebut dan tidak boleh ada gunnah, ya. Jadi tanwinnya ini harus dibaca jelas, ya. Tanwin tadi kan apa? Bunyi suara nun sukun, ya. Jadi bunyi suara nun sukun ini harus jelas, ya. Tanwinnya harus dibaca jelas, ya, dan tidak boleh ada gunnah. Contohnya langsung saja, ya. Di sini contoh yang pertama, adzaban alima, ya. Adzaban, ban, ya. Jangan sampai adzaban ali, nggak boleh seperti itu, ya. Adzaban alima, atau yauma idzin khashi'ah, ya. Yauma idzin khashi'ah, alimun hakim, alimun hakim. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita, ya, di pelajaran ini. Untuk sesi yang pertama insya Allah akan dilanjutkan kepada sesi yang kedua nantinya, ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas, ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.